Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmah Nugiati dari kelompok 9 Teori Komunikasi Teknologi Pendidikan 1A tahun 2020. Di sini saya akan menyampaikan analisis teori mengenai psikologi komunikasi, use and gratification, serta teori humanisme. Untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai teori use and gratification. Apa yang dimaksud dengan teori use and gratification? Teori use and gratification merupakan teori yang menyatakan bahwa khalayak media merupakan pihak yang aktif dalam memilih media untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam sejarahnya, teori ini merupakan bentuk kritik atas teori Ballast milik Yuval Scrum yang justru mengatakan hal yang sebaliknya, di mana khalayak media itu dianggap sebagai hal yang pasif serta mudah dipengaruhi oleh media. Sedangkan untuk penggunaannya sendiri, pertama kali ini digunakan oleh Elihu Katz. Lalu ada beberapa model dari teori use and gratification. Yang pertama ada model dari Katz yang menyatakan bahwa kondisi sosial dan psikologis seseorang akan memunculkan suatu kebutuhan, di mana dari kebutuhan tersebut akan tercipta suatu harapan untuk pemenuhan kebutuhan masing-masing individu terhadap suatu media atau sumber-sumber lainnya, di mana dari hal tersebut akan muncul berbagai pola penggunaan media yang berbeda-beda. Lalu yang kedua ada model transaksional, di mana model ini menganggap komunikasi sebagai suatu kegiatan transaksional. Baik pengirim pesan maupun penerima pesan sama-sama memiliki tanggung jawab dalam berlangsungnya suatu komunikasi yang efektif. Selanjutnya ada model nilai harapan. Model nilai harapan ini menyatakan bahwa kepuasan seseorang terhadap sesuatu itu tergantung sikap dan perilakunya. Lalu ada juga model pencarian kepuasan dan aktivitas audiens, di mana pengguna itu akan melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan serta kepuasan miliknya. Dan yang terakhir ada model penggunaan dan ketergantungan. Model ini menyatakan bahwa seorang akan menggunakan media ketika kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kekurangan dan kelebihan dari teori use and gratification. Kelebihan yang pertama adalah audiens dipandang bersikap aktif. Hal ini berarti peranan penting dari manfaat media massa itu diasumsikan berorientasi kepada sasaran. Lalu yang kedua, menyediakan analisis yang mencerahkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan isi media. Ini bisa kita lihat tadi dari berbagai model yang sudah saya jelaskan, yang menjelaskan ragam bagaimana suatu pengguna berinteraksi dengan media. Lalu yang ketiga, ada identitas pribadi atau psikologi individu, penguatan nilai atau penambah keyakinan, pemahaman diri, eksplorasi realitas, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa media itu bisa menjadi identitas personal untuk memperkuat nilai dari seorang individu. Misalnya, ketika seseorang belajar menggunakan media audio, maka hal tersebut bisa menjadi gaya belajar, di mana menjadi hal tersebut bersamaan sebagai identitas personal dari dirinya. Lalu yang keempat adalah pengalihan pelarian dari rutinitas dan masalah pelampiasan emosi, di mana hal ini juga sesuai dengan pendapat dari Mickwell yang menyatakan bahwa pengalihan atau diversion itu merupakan salah satu bentuk alasan mengapa khalayak menggunakan suatu media. Yang kelima adalah hubungan personal, manfaat sosial informasi dalam percakapan, pengganti media untuk kepentingan perkawanan. Hal ini juga bisa kita lihat bahwa media itu juga bisa memberikan informasi kepada seseorang sebagai pemenuhan kebutuhan miliknya serta pengganti teman. Lalu yang keenam adalah pengawasan informasi mengenai hal-hal yang mungkin mempengaruhi seseorang akan membantu melakukan atau menuntaskan sesuatu. Di sini itu maksudnya media dapat membantu individu untuk mencapai sesuatu sehingga suatu kebutuhannya itu akan terpenuhi. Lalu ada juga beberapa kekurangan dari teori use and gratification. Yang pertama adalah tidak dapat dengan mudah memberi petunjuk ada tidaknya atau efek. Yang kedua, bergantung pada analisis fungsional. Yang ketiga, banyaknya konsep kunci yang dikritik karena tidak dapat diukur. Yang keempat, tidak bersifat teoritis karena masih kabur dalam mendefinisikan konsep-konsep utama kebutuhan, serta terlalu berorientasi pada level mikro dan sempit fokusnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai teori psikologi komunikasi.
Apa yang dimaksud dengan psikologi komunikasi? Psikologi komunikasi adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral dalam komunikasi. Lalu apa yang dimaksud dengan peristiwa mental dan behavioral? Peristiwa mental merupakan internal mediation of stimuli sebagai akibat berlangsungnya suatu komunikasi, sementara peristiwa behavioral adalah apa yang nampak ketika komunikasi berlangsung. Selanjutnya ada beberapa pendekatan psikologi komunikasi. Yang pertama adalah penerimaan stimuli secara indrawi, di mana pada tahap ini panca indera akan diterpa oleh stimuli baik seperti pesan, warna, atau hal lainnya. Lalu yang kedua adalah proses yang mengantarai stimuli dan respon, di mana pada tahapan ini stimuli yang sudah ditangkap oleh indera akan ditangkap oleh otak dan diolah, di mana kita mengambil tentang kesimpulan mengenai proses yang terjadi pada otak tersebut. Lalu yang ketiga, prediksi respon. Respon yang terjadi pada masa lalu dapat dilihat serta dapat diramal untuk masa yang akan mendatang. Lalu yang keempat, terjadi peneguhan respon, di mana tahap ini perhatian terhadap memori dari masa lalu serta dibutuhkan peneguhan atau dikatakan sebagai respon lingkungan. Namun ada juga yang menyebutnya sebagai feedback. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari psikologi komunikasi. Yang pertama, kelebihannya adalah dapat menimbulkan situasi menyenangkan, akrab, serta hangat dalam komunikasi. Yang kedua, mempengaruhi sikap secara persuasif. Yang ketiga adalah mempertahankan hubungan sosial yang baik antar sesama manusia. Hal ini bisa kita lihat dari kelebihan nomor 1 dan 2 ketika suasana menyenangkan serta pengaruhi sikap yang secara persuasif dapat juga menjaga hubungan sosial yang baik sama manusia. Lalu selanjutnya, yang keempat adalah menimbulkan suatu tindakan tertentu, serta yang kelima adalah emosi perilaku dapat diketahui melalui pesan nonverbal atau behavioral. Selanjutnya adalah kekurangan dari teori psikologi komunikasi. Yang pertama adalah atribusi yang salah sehingga dapat menimbulkan kesalahan persepsi. Lalu apa yang dimaksud dengan atribusi? Atribusi merupakan proses internal dalam diri kita untuk memahami penyebab perilaku seseorang. Dalam usaha mengetahui orang tersebut, kita akan menggunakan beberapa sumber informasi yang kita telah ketahui. Misalnya, ketika kita melihat penampilan fisik seseorang yang dianggap kurang sopan, kita akan memberi penilaian secara langsung padahal belum tentu penilaian tersebut benar. Atau atribusi yang meyakinkan bahwa faktor internal itu sebagai pengenal sifat dan penentu perilaku seseorang. Misalnya, ketika seorang pejabat melakukan perbuatan dermawan dengan memberi uang kepada orang yang tidak mampu, bisa jadi kita menilai hal tersebut adalah hal yang baik. Namun, bisa jadi perbuatan tersebut dilatar belakangi faktor eksternal, misalnya kepentingan politik serta hal lainnya. Lalu yang kedua adalah penggunaan prasangka yang seringkali terjadi secara alamiah, karena biasanya prasangka itu muncul berdasarkan pengalaman dahulu atau penilaian berdasarkan keputusan tertentu, padahal belum tentu hal tersebut benar. Lalu yang ketiga adalah bahasa nonverbal yang beragam makna dan dapat menimbulkan salah paham. Perbedaan budaya antar satu tempat dengan tempat lainnya biasanya berbeda dan dapat menimbulkan kesalahpahaman dari berbagai simbol bahasa nonverbal. Misalnya, ketika kita menunjuk sesuatu dengan jari di satu tempat, bisa jadi hal tersebut merupakan hal yang sopan, tapi di tempat lainnya bisa jadi itu dianggap hal yang kasar. Misalnya, di tempat lain tersebut, untuk menunjuk sesuatu menggunakan 5 jari yang diangkat ke atas. Hal tersebut baru dianggap sopan dibandingkan dengan menunjuk menggunakan sebuah jari. Selanjutnya adalah teori humanisme. Lalu apa yang dimaksud dengan teori humanisme? Dari segi filsafat, humanisme merupakan filsafat hidup yang pada intinya adalah memanusiakan manusia, yaitu mempunyai komitmen untuk terwujudnya manusia seutuhnya meliputi semua aspek perkembangan positif pribadi seperti cinta, kreativitas, makna, dan sebagainya. Sedangkan dari segi psikologi, humanisme memperhatikan aspek eksistensi manusia yang positif dibandingkan yang lainnya. Peran menyimpulkan beberapa asumsi psikologi humanistik diantaranya adalah keunikan manusia, pentingnya nilai dan makna, serta kemampuan manusia untuk mengembangkan dirinya.
Dalam pendidikan, humanisme juga dijadikan sebagai pendekatan dalam pembelajaran, di mana hal ini kita kenal sebagai teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik merupakan teori pembelajaran yang mengedepankan bagaimana manusiakan manusia serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dari teori humanisme ini. Yang pertama adalah selalu mengedepankan akan hal-hal bernuansa demokratis, partisipatif, dialogis, dan humanis. Dan yang kedua, suasana pembelajaran yang saling menghargai, adanya kebebasan pendapat, serta kebebasan mengungkapkan gagasan. Ini menjadi kelebihan karena pembelajaran humanistik itu mengutamakan praktik, serta menekankan pentingnya partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Oleh karena itu, diskusi dapat menjadi bentuk aplikasinya. Hal-hal seperti bernuansa demokratis, partisipasi, dialogis, humanis, kebebasan berpendapat, kebebasan mengungkapkan gagasan, serta pembelajaran yang saling menghargai ini bisa didapatkan dari aplikasi kegiatan diskusi. Lalu yang ketiga, ada keterlibatan peserta didik dalam berbagai aktivitas di sekolah, dan lebih-lebih adalah kemampuan hidup bersama di antara peserta didik yang tentunya mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Dalam humanistik itu, peserta didik berperan sebagai pusat dari pembelajaran sehingga selalu terlibat aktif dalam aktivitas di sekolah. Selanjutnya adalah yang keempat, bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, analisis terhadap perubahan fenomena sosial. Proses belajar humanistik ini menurut pandangannya memang bersifat pengembangan kepribadian, kerohanian, perkembangan tingkah laku, serta mampu memahami fenomena di masyarakat, sehingga hal ini menjadi salah satu kelebihan dari teori humanistik. Lalu yang kelima, guru menerima siswa apa adanya, serta memahami jalan pikiran siswa. Karena pada dasarnya pada pembelajaran humanistik itu, guru berperan sebagai seorang fasilitator, sehingga lebih ditekankan pendidikan tersebut terhadap peserta didik. Karena teori humanistik itu pada dasarnya berupaya mengerti tingkah laku belajar menurut pandangan peserta didik, bukan dari pandangan pengamat atau pendidik itu sendiri. Lalu selanjutnya ada kekurangan. Kekurangan dari teori humanistik ini yang pertama adalah tidak bisa diuji dengan mudah. Lalu yang kedua, banyak konsep dalam psikologi humanistik yang masih buram dan subjektif. Misalnya, konsep di mana orang yang telah berhasil mengaktualisasi dirinya. Hal ini masih dianggap buram dan subjektif. Lalu yang ketiga, psikologi humanistik mengalami pembiasan terhadap nilai individualistik. Selanjutnya adalah sulitnya diterapkan dalam konteks yang lebih praktis, serta proses belajar yang tidak akan berhasil jika tidak ada motivasi dan lingkungan yang mendukung, karena pada dasarnya dalam pengembangan diri maupun perilaku serta aktualisasi diri, perlunya motivasi dalam setiap individu adalah hal yang sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Menurun Halia dari Teknologi Pendidikan kelas 1A dengan NIM 2000705. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari teknologi digital, teori budaya, dan kognitivisme. Oke, yang pertama yaitu teknologi digital. Teknologi digital merupakan teknologi yang sistem operasinya berjalan secara otomatis dengan menggunakan sistem komputerisasi. Kelebihan dari teknologi digital yang pertama yaitu teknologi digital menawarkan biaya yang lebih rendah, keandalan yang lebih baik, pemakaian uang yang lebih kecil, serta konsumen daya yang rendah. Yang kedua yaitu alat-alat pada teknologi digital lebih stabil, praktis, dan memiliki daya tahan yang lama dalam pemakaiannya. Hal seperti itu menyebabkan biaya pemeliharaan menjadi lebih sedikit. Yang ketiga, teknologi digital membuat kualitas komunikasi tidak bergantung pada jarak. Yang keempat, teknologi digital menawarkan fleksibilitas. Nah, kekurangan dari teknologi digital yang pertama yaitu kesalahan pada saat digitalisasi akan menyebabkan konsep informasi yang asli tidak dapat terpresentasikan dengan baik. Yang kedua, biaya yang tidak sedikit untuk digunakan dalam melakukan penggantian alat komunikasi seperti telepon, televisi, dan radio. Nah, selanjutnya teori budaya. Baran dan Davis mengemukakan kelebihan teori kajian budaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan pemahaman mereka tentang dunia sekitar.
Yang kedua, mempertanyakan akan peran media. Yang ketiga, menghargai kemampuan publik dalam mengonsumsi konten media. Kekurangan dari teori budaya yaitu: 1. Terbatasnya penjelasan tentang kekuasaan tingkatan makroskopik. Yang kedua, terlalu memfokuskan pada perbandingan antara efek pada individu dan masyarakat. Yang ketiga, kurangnya validasi ilmiah, dalam artian lebih mengutamakan pengamatan subjektif. Yang terakhir yaitu kognitivisme. Teori ini menitikberatkan pada bagaimana dan mengapa orang-orang cenderung untuk meniru apa yang dilihat melalui media. Ini adalah teori yang fokus pada kapasitas kita untuk belajar dengan mengalaminya secara langsung. Proses belajar melalui pengamatan ini bergantung pada sejumlah faktor. Kelebihannya yang pertama, dengan menerapkan teori kognitif ini, maka pendidik dapat memaksimalkan ingatan yang dimiliki oleh peserta didik untuk mengingat semua materi-materi yang diberikan, karena pada pembelajaran kognitif salah satunya menekankan pada daya ingat peserta didik untuk selalu mengingat akan materi-materi yang telah diberikan. Yang kedua, menurut para ahli kognitif itu sama artinya dengan kreasi atau pembuatan suatu hal yang baru dari hal yang sudah ada. Maka dari itu dalam metode belajar kognitif, peserta didik harus lebih bisa mengkreasikan hal-hal yang baru yang belum ada atau menginovasi hal yang sudah ada menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga, metode kognitif ini mudah untuk diterapkan dan juga telah banyak diterapkan pada pendidikan di Indonesia dalam segala tingkatan. Kekurangan dari kognitivisme yang pertama yaitu teori kognitif ini lebih menekankan pada kemampuan ingatan peserta didik dan kemampuan ingatan masing-masing peserta didik. Sehingga kelemahan yang terjadi di sini adalah selalu menganggap semua peserta didik itu mempunyai kemampuan daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Yang kedua, metode ini tidak memperhatikan cara peserta didik dalam mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuan dengan cara-cara peserta didiknya dalam mencarinya. Karena pada dasarnya masing-masing peserta didik memiliki cara yang berbeda-beda. Yang ketiga, apabila dalam pengajarannya hanya menggunakan metode kognitif, maka dipastikan peserta didik tidak akan mengerti sepenuhnya materi yang diberikan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori antar budaya fungsional organisasi dan organisasi. Teori antar budaya. Komunikasi antar budaya, intercultural communication, adalah proses pertukaran pikiran dan makna antara orang-orang berbeda budaya. Menurut Maletske dalam mulianya tahun 2005. Dari di sini adalah komunikasi antara orang-orang yang berbeda budayanya, latar belakangnya. Jadi antara komunikan dan komunikatornya atau pengobservasi dengan yang diobservasi itu berbeda budayanya. Nah, memiliki kebudayaan yang berbeda, sama aja ya. Lanjut, keunggulan dari teori ini adalah dapat membentuk akulturasi budaya atau penggabungan antara dua budaya. Jadi saling menggabungkan gitu, saling berkomunikasi atau saling bahu-membahu dan membentuk sebuah kebudayaan yang lebih agar menciptakan kelebihan dalam budaya dan memiliki nilai-nilai positif dalam budayanya. Yang kedua adalah membentuk asimilasi antar budaya menjadi kebudayaan baru. Jadi asimilasi budaya itu maksudnya adalah timpang tindih antara budaya yang lebih dominan dibandingkan yang kurang dominan. Jadi yang kurang dominan itu akan mengikuti yang lebih dominan. Bisa saja dia membentuk kebudayaan yang baru. Yang ketiga, dapat saling observasi mengenai kebudayaan. Jelas, kita satu sama lain bisa saling memperhatikan bagaimana sih kebudayaan di sini, bagaimana sih cara tinggal di sini itu. Oke, lanjut. Kelemahannya. Yang pertama adalah memiliki kemungkinan budaya lenyap. Proses asimilasi dapat membuat budaya lamanya yang lenyap. Jadi ketika ada asimilasi yang bagus, ada juga yang kurang bagus. Yang kurang bagus itu maksudnya proses asimilasi yang dimana ketika ditumpang atau ditindih dengan budaya yang baru, budaya yang lamanya itu tidak akan ada lagi. Nah, itu adalah asimilasi yang buruk yang menghilangkan budaya lama kita.
Padahal itu semisal budayanya itu budaya yang baik. Oke. Yang kedua ada etnosentris, pandangan bahwa budaya yang dianutnya paling baik. Jadi ketika berpandangan seperti itu akan menghambat komunikasi dalam antar organisasi ini, antar budaya ini. Akan menghambat teori antar budaya ini. Yang ketiga ada primordialisme, memegang teguh hal yang dia anutnya sedari kecil. Jadi dia itu kekeh banget dengan apa yang dia anut dari kecil. Jadi ini bakalan susah. Malah bakalan tidak terciptanya teori antar budaya ini. Yang terakhir ada stereotip etnis, pemberian nilai negatif pada budaya selain ini. Ketika dia udah memegang teguh, udah memandang bahwa yang dianutnya itu adalah paling baik, maka yang terakhirnya dia bakal memberikan nilai negatif pada yang lainnya. Ini juga sangat menghambat dari komunikasi antar budaya ini. Oke, lanjut ke teori selanjutnya. Ada teori organisasi. Definisinya adalah komunikasi organisasi merupakan pengiriman dan penerimaan berbagai pesan di dalam organisasi, di dalam kelompok formal maupun informal organisasi. Jadi, adalah pengiriman pesan atau komunikasi langsung dalam organisasi maupun formal dan informal. Bukannya segala sesuatu komunikasi yang bertujuan untuk kemaslahatan organisasi tersebut atau komunikasi dalam lingkup organisasi tersebut itu dibilang komunikasi organisasi, masuk ke dalam teori tersebut. Keunggulan dari teori ini adalah yang pertama, membangun hubungan yang kuat. Jelas dengan komunikasi kita akan membangun hubungan yang lebih kuat. Yang kedua, melahirkan gagasan komunikasi. Ya, kalau ide-ide bagus itu pasti akan, ketika berkomunikasi akan muncul ide-ide bagus. Ya, jelas ya. Yang ketiga ada mewujudkan kerja tim yang kuat. Sudah jelas lagi. Kerja tim itu sangat penting ya. Dengan kerja tim, ya kita bisa membangun sebuah komunikasi. Dengan komunikasi kita akan membangun kerja tim yang kuat. Jelas. Oke? Kalau kita nggak berkomunikasi, tentu saja kita nggak ada namanya kerja tim. Terakhir ada menjadi duta pelanggan. Ini adalah maksudnya dengan adanya komunikasi organisasi kita bisa mempromosikan atau menunjukkan tujuan dari organisasi kita. Jadi duta pelanggannya itu, atau misal kita organisasi yang bergerak di bidang penjualan ikan, kita dengan komunikasi kita bisa menjadi dutanya atau pengiklannya lah, pokoknya gitulah ya, promotornya lah istilahnya, mempromosikan organisasi kita atau objek yang kita jual gitu. Kelemahannya, ada berbagai hambatan dalam komunikasi ini. Teori ini itu kelemahannya itu dia memiliki banyak hambatan. Oke? Yang pertama, hambatan teknis, bisa aja karena salah media atau salah ngirim dan lain sebagainya. Yang kedua ada hambatan semantik, terjadi akibat proses penyampaian pengertian atau ide yang tidak efektif. Jadi dia menyampaikan. Jadi hambatan semantik ini kesalahan dalam pengiriman ide. Jadi idenya itu nggak efektif banget gitu. Ya kayak ide-ide yang kurang efektif dan lain sebagainya. Padahal ada ide yang lain yang lebih efektif. Yang ketiga ada hambatan manusiawi, timbul dari faktor manusia atau pelaku komunikasi organisasi itu sendiri. Jadi ya manusianya hilap gitu. Ya wajar kan, karena organisasi ini banyak orang yang banyak anggotanya. Pasti ada hambatan manusia yang membuat manusia tersebut hilap. Yang keempat ada hambatan sosio-antropsikologis, yaitu terjadi pada sisi komunikan atau penerima informasi. Jadi dia salah tangkap ide yang diberikan atau pesan yang diberikan. Misal saya minta
saya minta kirim ke Solo ya. Oke. Nah, dia oke doang. Kirimnya kemana? Kirimnya ke Belanda. Kan jauh. Yang kelima, ada hambatan ekologis. Terjadi faktor lingkungan. Misalnya hujan bising dan lain sebagainya. Oke, hambatan ekologis ini ya gitu. Ketika ada komunikasi, misal kita berkomunikasi di dalam ruang rapat yang terbuka gitu. Ada motor mobil lewat. Ngeng. Nah, itu faktor lingkungan yang menghambat laju komunikasi antar komunikasi organisasi itu. Lanjut ya. Yang terakhir ada teori fungsional. Oke. Definisinya adalah teori functional theory is teori komunikasi yang menjelaskan suatu susunan masyarakat sebagai bagian tatanan yang mengindikasikan bahwa mereka memiliki hidup harmonis. Jadi di sini adalah mereka menunjukkan banget bahwa mereka itu hidup harmonis gitu kan. Jadi bahwasannya maksudnya adalah setiap susunan dari masyarakat, dari Pak RT, warganya, atau kepala keluarganya, anak kecilnya, dan lain sebagainya, itu memiliki fungsinya masing-masing dalam bermasyarakat sehingga memiliki hidup yang harmonis. Yang kedua, kelebihannya adalah bahasa sebagai alat bantu untuk menyampaikan dan memahami. Ini jelas ya. Ketika kita saling berbicara antara fungsinya, misal kepala keluarga dengan Pak RT, pasti bahasa adalah alat bantu untuk menyampaikan dan memahami. Ya, jelas. Ketika ada masalah dan lain sebagainya di keluargaan, mungkin minta bantuan Pak RT, atau Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Presiden, ya gitu ya. Jelas ya, bahasa untuk alat bantu saling berkomunikasi. Yang kedua adalah bahasa diutamakan secara lisan dan konstekstual. Oke. Ya emang bahasa itu secara lisan. Jadi kelebihannya dia mengutamakan bahasa secara lisan. Nah, ketika kita berbahasa atau berkomunikasi, kita menggunakan bahasa yang bagus. Bahasa konstekstualnya itu maksudnya ditulis ya. Jadi ya surat menyurat lah antara sama-sama fungsinya. Ketika surat menyurat dalam berkomunikasi, memberikan undangan dan lain sebagainya. Oke. Yang terakhir adalah lebih berkaitan pada faktor sosial dibanding faktor psikologis dalam segi bahasa. Nah, jadi faktor sosialnya itu dia lebih ke untuk membentuk sebuah susunan sosial. Bahasanya itu untuk membentuk sebuah sosial yang bagus. Jadi bukan untuk faktor psikologis. Ini tidak dalam berkomunikasi fungsional ini antara satu dan lainnya untuk membentuk sebuah sistem sosial yang harmonis seperti tadi ya, seperti definisinya. Oke, kekurangannya. Kekurangan yang pertama adalah memaksakan masyarakat harus harmonis dan stabil. Nah, iya, jelas kan? Karena mereka memaksakan untuk hidup dalam kategori yang harmonis banget. Jadi mereka akan memaksakan bahwa ini kita udah harmonis. Gak boleh ada yang melenceng gitu kan. Ya, itu akan menimbulkan masyarakat yang gitu-gitu aja. Kurang berkembang gitu. Yang kedua ada kaku dalam melihat perubahan dari luar. Maksudnya, kaku di sini ya ketika dia udah berpandangan bahwa kita ini udah harmonis banget nih, otomatis dia nggak mau diubah, apa-apanya itu nggak mau diubah, tidak akan berkembang kembali. Dia kaku melihat yang di luar, hal-hal masyarakat lain yang sebenarnya itu udah bagus. Dan terakhir ada terlalu melebihkan harmonisasi dan meremehkan konflik sosial. Nah, seperti yang dibilang sebelumnya, mereka melebihkan harmonisasi. Konflik sosial itu sebenarnya sangat penting dalam membangun atau memperbaiki tatanan dari fungsi dalam masyarakat. Jadi adanya sebuah konflik itu menimbulkan
peningkatan lah, peningkatan dalam ininya apa bermasyarakatnya, bersosialisasinya, fungsi-fungsi masyarakat. Jadi ketika misalnya misal nih ada masyarakat yang adem ayem, tiba-tiba ada yang maling motor, konfliknya itu kan maling motor ya. Nah, setelah udah ada kemalingan motor, pasti akan ada peraturan yang baru, sehingga misalnya mengunci motor dengan gembok ganda. Nah, itu kan akan melebihkan sesuatu yang baru gitu kan. Meningkatkan kualitas masyarakatnya. Oke ya, karena itu pentingnya konflik sosial. Oke, terima kasih. Sekian mungkin dari saya. Kreditnya bisa dilihat ini template dari Slides Go by Flexion dan by Freepik. Oke, thank you.